Pada waktu bayi dilahirkan, otak itu seperempat dari ukuran otak dewasa. Pertumbuhan otak pada awal kehidupan itu sangat pesat, sehingga pada waktu umur 2 tahun, otak itu sudah mencapai di 75% ukuran dewasa. Pada waktu umur 5 tahun, otak kita itu sudah, atau otak anak itu sudah hampir serupa dengan ukuran dan volume otak dewasa. Sedangkan perkembangan pada otak akan berhenti nanti di umur 25 tahun. Jadi ini adalah penemuan yang lebih baru bahwa perkembangan otak akan terus. Tumbuh kembang ini dimulai dari kandungan. Next slide. Jadi seumur hidup kita, umur hidup kita itu dibagi atas beberapa life stages. Setiap stage ini mempunyai perkembangan yang berbeda, dan itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari kita. Yang diharapkan adalah pada waktu kita dewasa, kita itu bisa menjadi dewasa yang independen dan produktif. Perkembangan itu bagaimana menilainya? Perkembangan itu perkembangan itu dibagi atas beberapa domain. Domain yang ada itu adalah motor physical development, cognitive, language communication, adaptive, sama social emotional. Apa yang dimaksud dengan motor atau physical development? Itu adalah dibagi atas gross motor atau motorik kasar. Gross motor is the coordinated movement of head, arms, body, and legs. Jadi apa yang kita lihat adalah bayi mulai belajar roll over, dia akan berbalik, dia tengkurap, kemudian dia belajar duduk, dia berdiri, merangkak, cruising, kemudian dia belajar berjalan, dia jongkok, lari, dan loncat, dan seterusnya. Balance-nya itu akan di gross motor. Fine motor atau motorik halus itu adalah eye, hand, and finger movement. Itu akan kita bisa mulai lihat di mana kemampuan bayi untuk mengambil benda yang kecil dengan ibu jari dan telunjuknya. Kemudian juga dia mulai scribbling, menggambar, menulis, menggunting, sampai pada akhirnya kita semua memakai handphone kita dengan kemampuan fine motor kita itu. Pada komunikasi, yang kedua adalah kognitif. Pada kemampuan kognitif, what we want to see is that the conceptual skills, memory, purposive planning, decision making, and discrimination. We want to see how is their approach to learning and challenges. Secara kasar mungkin kognitif ini kita lihat dari IQ kita. Komunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan gesture, dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan badan kita. Komunikasi ini disebut dengan non-verbal communication. Sedangkan verbal communication is the use of words to share our ideas. Dalam verbal communication dibagi atas receptive language. Receptive, apakah anak mengerti? Apakah anak mengerti bahwa dia sedang dipanggil namanya? Misalnya bahwa Agus itu namanya dan dia akan menengok ketika dipanggil. Atau misalnya ketika diberikan instruksi, anak itu akan bisa mengikuti instruksi tersebut. Expressive language itu adalah pada saat anak mulai mengutarakan kata-kata. Biasanya ini dimulai pada umur 12 bulan atau 1-2 bulan lebih pagi, yaitu kata-kata pertama bisa dada, mama, ba, cus, dan sebagainya. Expressive language yang diharapkan pada waktu umur 2 tahun itu adalah dia mempunyai kosakata sebanyak 50 kata dan bisa mengutarakan kalimat singkat yang terdiri dari 2-3 kata. Ini yang disebutkan verbal communication itu. Bisa ada persatuan antara verbal dan non-verbal communication di mana nada suara kita itu pun juga merupakan suatu non-verbal communication. Selanjutnya itu adalah adaptive. Adaptive is the independent and self-help functioning. This is your daily living skill. So, the baby will learn how to suck well, karena ada bayi yang tidak bisa mengisap dengan baik. He will also learn how to swallow his puree food. He learns to drink from an open glass.
And then he can help when we undress or dress him with the purpose that he will be able to dress himself when he's older. Kemudian juga skill seperti hand washing, mandi, dan selanjutnya seperti crossing the street, going for shopping in the supermarket, or managing his changes. Basically, what we hope is that his adaptive skill will enable him to live independently when he is older. Yang terakhir adalah domain dari social emotional. Pertama, kita melihat adanya social awareness, artinya apakah anak ini sadar dengan lingkungan sosial di mana dia berada. Setelah dia sadar, apakah dia mempunyai keinginan untuk membentuk relationship itu. Kadang-kadang ada keinginan itu, tetapi kemampuan atau competence untuk menginisiasi dan melakukan social relationship itu tidak ada, sehingga adanya yang dinamakan social awareness, social relationship, dan social competence. Social emotional ini bertujuan supaya anak itu bisa engage in meaningful social interactions with parents, caregivers, peers, and others in the environment. Developmental ini bisa kita lihat atau dituangkan dalam apa yang disebut sebagai developmental milestone. Jadi di Puskesmas itu ada satu buku ibu dan anak yang sangat bagus untuk membantu orang tua untuk memantau perkembangan anak. Selain itu, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga ada suatu app yang namanya Primaku. Jadi kita bisa memantau perkembangan anak kita melalui app ini, dan di sana pun juga ada diajarkan bagaimana melakukan stimulasi dini. Kalau misalnya Anda ke dokter melakukan vaksinasi, biasanya dokter akan menanyakan, Bu, anaknya udah bisa apa? Ini adalah apa yang disebut sebagai developmental surveillance. The American Academy of Pediatrics menganjurkan untuk dilakukan developmental screening pada semua anak. Jadi developmental screening itu dilakukan pada semua anak pada umur 9, 18, dan 30 bulan. Jadi apa bedanya tadi developmental screening dengan developmental surveillance? Developmental screening ini lebih formal. Kita itu harus memakai suatu alat yang biasa berbentuk kuesioner. Toolnya itu berbentuk kuesioner, seperti misalnya Ages and Stages atau Denver Developmental Screening Test, dan ada beberapa banyak lagi. Screening yang dianjurkan untuk spesifik autisme itu dilakukan pada umur 18 dan 24 bulan, dan alat yang sering kita pakai itu adalah MCAT. Hasil dari developmental screening adalah hanya 3. Apakah anak kita itu perkembangannya sudah sesuai dengan umurnya? Atau pada saat ini kita harus lebih cermat memonitor perkembangan anak itu. Mungkin dengan mengadakan stimulasi dini sehingga anak ini bisa mengejar ketinggalannya, walaupun belum benar-benar ketinggal, tapi in the monitoring phase. Tapi ada satu juga yang harus dilakukan, saat ini pun juga harus dilakukan assessment, yaitu developmental assessment dan assessment lainnya untuk mencari tahu apa kelainan pada anak ini. Beberapa contoh dari developmental assessment yang dipakai itu adalah Bayley's, yang dipakai pada anak umur 2-30 bulan, The Mullen Scales of Early Learning, Griffith, saya memakai DAYC2, dan juga Vineland.